Maha besar Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Kalau kami masih hidup sampai hari ini. Kami percaya itu karena anugerah-Mu. Itu karena Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada di hadirat-Mu saat ini. Kami tahu di hadirat-Mu kami puas. Di hadirat-Mu kami bebas. Karena di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu penuntun langkah-langkah kami. Karena di dunia ini Tuhan, dunia yang sudah jatuh, ada banyak tantangan yang kami berhadapan terkadang dengan situasi dan keadaan. Tetapi kami percaya, kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Bapa. Di mana kami boleh senantiasa berjalan di dalam kemenangan itu sendiri. Karena kemenangan itu telah ada di dalam hidup kami. Yaitu Engkau sendiri Yesus. Saat ini berbicaralah kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti. Kami boleh kembali diingatkan. Kami kembali boleh sadar akan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Allah Roh Kudus. Taruh perkataan ilahi di dalam mulut hamba-Mu ini. Hamba adalah manusia biasa. Yang tidak sempurna. Yang tidak sanggup melakukan hal-hal yang besar. Bahkan hamba tidak sanggup untuk melakukan sesuatu apapun di dalam hidup ini. Yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau hamba bisa itu bukan karena hamba, tetapi itu karena roh Allah yang ada di dalamku. Kuasa-Mu yang bekerja di dalamku. Untuk itu aku bergantung sepenuhnya kepada Engkau Allah Roh Kudus. Untuk memakai aku saat ini. Menyampaikan firman-Mu. Kebenaran itu sendiri. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara kepada setiap yang hadir pada saat ini. Saya percaya kami yang hadir di sini. Engkau yang membawa kami. Engkau yang membawa kami ada di tengah-tengah Engkau saat ini Tuhan. Berbicaralah kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan saya beri judul Berkat Hidup di dalam Kebenaran. Saudara yang kekasih, kebenaran adalah mutlak untuk dihidupi bagi orang percaya. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup tanpa manipulasi. Hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam Kristus. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Dan sebagai orang percaya, kalau kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam kebenaran.
Saudara, Tuhan Yesus, Dia sudah membenarkan kita. Kalau kita benar, bukan karena usaha kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita orang kaya. Bukan kita punya banyak talenta, banyak kemampuan. No. Bukan kita rajin menyumbang sana sini. No. Tapi kalau kita benar, karena Tuhanlah yang membenarkan kita. Untuk itu tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Kalau kita boleh tinggal di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu absolut, mutlak. Dari Allah. Bukan dari manusia. Karena firman Allah berkata semua manusia telah berdosa. Dan telah kehilangan the glory of God. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah lah yang datang. Mengampuni kita. Membenarkan kita. Sehingga kita boleh tinggal di dalam kebenaran. Saudara yang kekasih. Untuk tinggal di dalam kebenaran. Kita harus menghidupkan Kristus di dalam hidup kita. Kristus sudah ada di dalam kita. Untuk itu kita perlu kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Kalau kehidupan Kristus menjadi nyata dalam hidup kita, berarti kehidupan kita harus mati. Tidak ada lagi kehidupan kita. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan kata lain, kehidupan kita sudah tidak ada lagi. Kehidupan saya tidak ada lagi. Yang nampak hanyalah kehidupan Kristus. Karakter Kristus. Perbuatan Kristus. Saudara, inilah kebenaran. Pada waktu kita menerima kebenaran itu bukan hanya sebagai status kita. Bahwa kita adalah orang benar. Tetapi Dia mau kita mengalami kebenaran itu sendiri. Kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Dia hidup. Dia hidup. Saudara, Dia mau supaya kehidupannya nyata. Sehingga kebenaran itu bisa keluar dari hidup kita. Kita boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Saudara, dunia yang sudah jatuh. Dunia yang sudah penuh dengan dosa. Dan setiap hari kita lihat. Banyak orang yang gugur. Banyak orang yang mati tanpa Kristus. Banyak orang yang mati tanpa pengharapan. Bahkan banyak orang yang hidup saat ini. Kehilangan hope. No hope. Tidak ada pengharapan lagi. Saudara, kita yang hidup di dalam kebenaran. Yang sudah dibenarkan oleh Allah. Marilah kita membawa kebenaran itu bagi dunia. Dunia perlu nyata akan kebenaran Kristus. Saudara, dosa hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran. Dunia yang penuh dosa ini harus dikalahkan dengan kebenaran. Dan kebenaran yang absolut yang datang dari Allah. Itulah kebenaran yang harus kita hidupi. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kita boleh sadar bahwa kalau kita benar, itu bukan karena kita. Tetapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Kita akan lihat di Roma 4 ayat 3, saudara. Saudara bisa lihat di screen. Nanti di screen akan keluar ayat-ayat ini. Saya bacakan. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kita lihat di sini. Bahwa kebenaran itu bukan diusahakan oleh diri kita. Tapi kebenaran itu dikatakan lalu percayalah Abraham. Pada waktu Abraham percaya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Pada waktu Abraham percaya,
maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi saudara, pada waktu kita percaya, maka Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran buat hidup kita. Jadi kebenaran itu mutlak, adalah pemberian Allah. Adalah Allah yang memberikan itu. Status kita sebagai orang benar diberikan oleh Allah. Itu bukan usaha kita, tetapi Allah yang memberikan kepada kita pada waktu kita percaya. Dan ayat yang berikutnya untuk membuktikan bahwa kebenaran itu dari Allah. Kita lihat di Roma 5 ayat 1. Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jelas di sini bahwa kita yang dibenarkan karena iman, bukan perbuatan, tetapi karena iman. Waktu kita percaya, kita telah dibenarkan oleh Allah. Saudara, kita semua di sini adalah orang benar. Katakan amin, saudara. Saudara, siapa orang benar? Siapa orang benar? Kita adalah orang benar. Semua kita yang percaya kepada Tuhan adalah benar, orang benar. Untuk itu saudara, kebenaran itu perlu dihidupkan di dalam kita. Kebenaran itu perlu nyata di dalam hidup kita. Saudara, kalau orang benar, tentunya kehidupannya adalah kebenaran. Kalau orang benar, habitatnya adalah kebenaran. Saudara tahu kalau bicara habitat? Seekor ikan, habitatnya itu di air. Kalau ikan itu diambil dari air dan ditaruh di darat, saudara, dia nggak bisa hidup. Dia akan gelisah. Dia tidak nyaman. Dan ada saatnya ikan ini akan mati. Orang percaya, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, habitatnya adalah kebenaran, bukan dosa. Pada waktu kita tinggal di dalam dosa, kita akan gelisah. Karena dosa akan membawa kepada kematian. Tetapi kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, di akhir-akhir ini, ada banyak hal terjadi. Ada banyak hal terjadi di dunia ini yang kita tidak ekspektasi. Kita tidak inginkan. Dan terjadi. Saudara, sampai saat ini kita melihat ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, saudara. Apa yang membuat semua ini terjadi? Yang membuat semua ini terjadi adalah dosa. Saudara, dunia ini telah broken, saya katakan. Dunia ini sudah jatuh karena dosa. Saudara, kebenaran itu memerdekakan. Tuhan mau supaya kebenaran itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan kita akan belajar hari ini bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Allah. Bagaimana kebenaran itu membawa kita kepada kemenangan, katakan amin. Dan kemenangan atas dunia ini, kemenangan atas dosa, kemenangan atas tragedi, kemenangan atas keadaan, atas situasi yang engkau alami, kemenangan akan sakit penyakit, kemenangan atas situasi yang diakibatkan oleh dosa. Haleluya. Dan orang benar harusnya, walaupun kita tinggal di dalam dunia yang broken ini, kita harusnya berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Karena kebenaran itu hidup di dalam kita. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Katakan amin, haleluya. Kita akan belajar. Kita akan lihat, saudara yang kekasih. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, kita telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, haleluya. Tuhan telah menciptakan kita menurut kehendaknya, saudara yang kekasih. Untuk itu,
Mari kita mau hidup di dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang ada di dalam hidup kita akan terus membawa kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Haleluya. Pemazmur berkata, saudara, di Mazmur 26 ayat 3. Dikatakan, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup di dalam kebenaranmu. Saudara, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, matanya akan tertuju kepada kasih setia Tuhan. Tuhan itu setia. Dia setia kepada kita. Dia setia terhadap janji-janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup di dalam kita. Saudara, orang yang tinggal di dalam kebenaran adalah orang-orang yang senantiasa tertuju kepada Allah, tertuju kepada kebenaran firman-Nya, tertuju kepada apa yang dikatakan oleh firman, bukan apa yang kau rasakan, bukan apa yang dikatakan oleh dunia. Dunia boleh bergejolak, saudara, tetapi kebenaran Allah, yaitu kebenaran Allah itu mutlak ada di dalam kita. Dan yaitu kemenangan Allah itu sendiri mutlak ada di dalam hidup kita. Tidak bisa diganggu-gugat oleh keadaan dan situasi apapun yang terjadi. Saudara, Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Dan berjalan di dalam kebenaran identik berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Apa yang menjadi situasi? Apa yang menjadi keadaanmu saat ini? Jangan takut, saudara. Jangan takut. As long as kebenaran itu, sejauh kebenaran itu ada hidup di dalam kita. Mari sama-sama kita mau hidupkan kebenaran itu. Minta Allah Roh Kudus. Minta punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, siapkan waktu-waktu Anda. Siapkan, saudara, untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Saudara, mulai bersekutu. Bersekutu punya waktu, siapkan waktu-waktu doa. Karena situasi, keadaan dunia ini tidak akan semakin baik, saudara. Firman Allah berkata, kita tinggal di hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat, saudara. Tetapi kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kita akan tinggal di hari-hari yang besar, di the great days of the Lord, di hari-hari yang besar bersama dengan Tuhan. Pilihan ada dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, hidup ini just temporary, hanya sementara. Tetapi dalam sementara hidup ini, kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kita bisa memposisikan diri kita untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Sehingga kita boleh menjadi berkat buat dunia ini. Sehingga dunia ini boleh datang kepada kebenaran itu sendiri. Kita lihat, saudara, apa yang akan terjadi kalau kita berjalan di dalam kebenaran. Yang pertama, yang akan terjadi kita lihat di Yakobus 5 ayat 16b. Ini akan terjadi, saudara. Pada waktu kita berjalan di dalam kebenaran, dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Boleh bilang amin, saudara yang di rumah. Haleluya. Kalau kita ada dalam kebenaran Allah, yang pertama, saudara, doa kita sangat besar kuasanya. Katakan amin. Apa yang engkau doakan? Apa yang engkau doakan selama ini? Mungkin berminggu, berbulan. Atau engkau baru saja mendoakan. Saudara, percaya bahwa engkau adalah orang benar. Dan doamu sangat besar kuasanya. Haleluya. Jangan takut. Jangan terpengaruh sama keadaan dan situasi. Kita nggak hidup dari perasaan. Jangan dirasa-rasakan. Tapi kita hidup karena percaya apa yang dikatakan firman Allah. Kalau dia katakan doa orang benar besar kuasanya. Saudara, engkau harus percaya pada waktu engkau berdoa. Ada kuasa yang besar yang akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Saya percaya sementara saya menyampaikan firman Tuhan saat ini, mujizat sedang terjadi di dalam hidup Anda. Haleluya. Saya percaya sementara firman Allah ditaburkan, yang sakit disembuhkan, yang ada pergumulan mengalami jalan keluar, yang ada obstacle, keadaan, situasi yang sudah tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Doa orang benar sangat besar kuasanya.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi dia. Beri kemuliaan bagi dia. Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dikecilin. Terima kasih. Haleluya. Saudara, itu yang pertama. Kalau kita berjalan di dalam kebenaran. Yang kedua. Haleluya. Kita buka di Mazmur 5 ayat 13. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya. Saudara, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, dikatakan bahwa hidup kita akan hidup di dalam berkat-berkat Allah. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Saudara, berkat itu tidak datang dari dunia. Berkat itu tidak datang karena kita mengerjakan sesuatu. Berkat itu tidak datang karena kita hebat. Kita punya skill, kita punya kemampuan. Tidak. Berkat itu tidak datang ya karena kita melakukan sesuatu. Tidak. Tapi berkat itu dikatakan sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Amin. Berkat itu datang dari Tuhan. Saudara, kalau berkat yang datang dari Tuhan, itu berkatnya komplit. Berkatnya penuh. Berkatnya tidak ada celah di situ. Tapi kalau datang dari dirimu, saudara, orang boleh saja bekerja, tetapi celahnya, saudara, orang itu bisa sakit. Kalau sudah sakit, tidak bisa bekerja. Amin. Saudara, ini celah. Kalau datang dari dunia, kalau kita berharap dari dunia, saudara, sesuatu yang tidak komplit, sesuatu yang tidak penuh, sesuatu yang tidak sempurna yang akan kita hadapi. Mungkin kita lihat, oh di sini saya sudah hebat. Tapi di sisi yang lain ada bolongnya, saudara. Mungkin kita pikir, oh saya ini pekerja keras. Bangun dari jam 5 pagi sudah kerja. Sampai tidur malam jam 10 malam tetap kerja. Pekerja keras. Ya, saya punya mimpi. Saya punya cita-cita. Saudara, saudara, kita lihat. Kita lihat. Banyak orang yang bekerja keras. Tetapi tidak bisa menikmati akhir daripada hidupnya, saudara. Hidupnya pendek. Dan tidak bisa menikmati apa yang kerja keras yang dia sudah dilakukan. Karena apa? Sudah kecapean, diserang sakit penyakit. Saudara. Dan akhirnya kolaps. Ini tandanya. Ada yang dari dunia ini tidak sempurna. Tapi kalau dikatakan di sini, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Katakan amin. Berkatnya sempurna. Haleluya. Dia akan provide engkau dengan situasi yang engkau alami. Dia akan provide semuanya sempurna adanya. Amin. Tidak ada celah, tidak ada bolong di sana. Dan engkau akan menikmati seutuhnya berkat dari Allah. Haleluya. Saudara, ini dari Allah. Bahkan dikatakan dia akan memagari kita dengan anugerah-Mu. Waduh. Dia akan pagari kita seperti perisai, saudara. Saudara, dipagari. Sehingga tidak ada yang bisa menyentuh kita. Iblis datang untuk apa? Untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia pagari kita. Sehingga iblis tidak bisa masuk, mencuri, membunuh kita, bahkan membinasakan kita. Karena ada pagar perlindungan Tuhan atas kita. Katakan amin. Situasi dan keadaan, saudara, terjadi di sekitar kita. Tetapi ada pagar perlindungan Allah atas kita. Amin. Haleluya. Ini janji firman Allah, bukan janji saya. Dan janji ini berlaku buat saya dan juga berlaku buat saudara. Amin. Saudara, inilah kebenaran. Inilah kebenaran yang absolut, yang mutlak, harusnya dialami oleh orang benar. Karena ini adalah janji Allah. Dan Allah yang berjanji itu tinggal di dalam kita. Harusnya kita ngalamin. Harusnya kita ngalamin. Harusnya kita ngalamin. Ya.
Harusnya kalau Anda belum mengalami saat ini, saudara, mari hidupkan kebenaran itu di dalammu. Hidupkan kebenaran itu. Tinggal di dalam kebenaran. Bukan dosa. Karena dosa akan membawa kepada kematian, membawa kita kehilangan yang kita punya. Dosa berpihak kepada iblis, kebenaran berpihak kepada Allah. Saudara, kalau hidup di dalam dosa, maka iblis akan datang merongrong kita. Dia bisa mencuri kita, dia bisa membunuh kita, dia bisa membinasakan kita. Tapi kalau kebenaran itu yang Yesus sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma membenarkan kita, kita tinggal di sana, maka kita akan memperoleh apa yang dia sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara kita lihat. Kita buka di Mazmur 37 ayat 39. Haleluya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau engkau benar, tinggal di dalam kebenaran Allah, statusmu adalah orang benar. Percaya, engkau pasti diselamatkan dari keadaan dan situasi yang terjadi, saudara yang kekasih. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Saudara, jadi pada waktu ada situasi, ada kesesakan di dunia ini, saudara, saat-saat seperti ini terjadi kesesakan di dunia ini. Ya saudara, saudara jangan sesak, jangan sesak. Dunia boleh sesak karena dikatakan di sini, ya saudara, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi pada waktu ada kesesakan, pada waktu terjadi situasi di dunia ini, perekonomian jangan ngomong perekonomian negara dulu, mungkin perekonomian di tempat pekerjaan kita sedang naik turun, atau perekonomian di situasi keadaan di lingkungan kita sedang terjadi naik turun, atau apapun, name it, katakan itu ya saudara. Saudara, kita harus percaya ada Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita bahwa dia akan melindungi kita dari kesesakan yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Saudara percaya firman Tuhan ini bukan hanya engkau dengar, tetapi engkau harus percaya dan hidupi. Banyak orang cuma dengar firman Tuhan, ya, hanya dengar. Dengar itu bagus, harus mutlak. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Harus, saudara. Tetapi tidak berhenti dari situ. Tetapi iman itu harus dihidupi setiap hari, saudara. Belajar mempercayai janji-janji Allah. Saudara, jangan percaya keadaan dan situasi. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi, oleh satu negara, oleh satu perusahaan. Ya, hidupmu tidak ditentukan oleh dunia. Hidupmu, yang menulis hidupmu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Dia the author of our life. Dia adalah penulis buku kehidupan kita, bukan si jahat. Amin. Dia menulis hal-hal yang benar atas hidup kita. Dia menulis kemenangan atas hidup kita. Katakan amin. Dia menulis perlindungan atas hidup kita. Dan dia katakan hari ini kepada Anda bahwa aku melindungi engkau dari kesesakan. Katakan amin. Terima, saudara. Sementara saya menyampaikan firman Allah, Anda mulai menerima dengan iman janji-janji Allah ini. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupkan firman-Mu di dalam aku. Pimpin aku supaya aku boleh hidup di dalam kemenangan itu. Kebenaran yang membawa kemenangan di dalam hidup aku. Mulai berkata-kata, mulai berbicara. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada. Dia ada di sekitar kita. Dibilang 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, dia ada. Dan dia bukan hanya ada di 2-3 kita orang berkumpul. Dan setelah selesai kebaktian ini, bukan berarti dia tidak ada lagi, tetapi dia hidup di dalam kita. Waktu engkau tidur, dia ada bersama dengan engkau. Waktu engkau berjalan, dia ada bersama dengan engkau. Waktu engkau duduk, dia ada.
Pada waktu engkau berjalan, dia ada. Ingat itu saudara. Dia Immanuel. Dia berkata, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Pegang, pegang ini. Alami. Haleluya. Karena semua janji ini diperuntukkan untuk orang benar. Jangan ada satupun yang tersisa. Tetapi enjoy, nikmati itu sebagai kepunyaanmu. Haleluya. Yang berikut, saudara yang kekasih. Kita buka di Mazmur 68. Ayat yang keempat. Haleluya. Dikatakan, tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Haleluya. Orang benar itu harus hidup di dalam sukacita Tuhan. Firman Allah berkata, saudara, bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Orang benar itu senantiasa bersuka cita. Bahkan beria-ria itu bersorak-sorai. Saudara tahu kalau bersorak-sorai? Kalau Anda nonton misalnya, ya, Anda nonton sepak bola, ya. Kalau kita nonton sepak bola, kita lihat ya. Misalnya ada klub kesukaan kita, ya. Anak saya tuh suka sepak bola, ya. Jadi ada klub yang dia suka, sampai saya tahu ada yang klub yang anak saya suka namanya Arsenal. Ya. Dan saudara, misalkan Arsenal main sama apa? Yang lain-lain saya nggak begitu ngerti, saudara. Ya. Dan Arsenal menang. Itu bersorak-sorai, saudara. Ya, bukan dia yang main di situ, ya. Tetapi dia lompat-lompat, saudara, bergembira, bersukacita. Ini bersorak-sorai. Tetapi ini belum cukup untuk mengungkapkan sorak-sorai yang Tuhan maksud, saudara. Ini hanya bisa menggambarkan sehingga Anda bisa membayangkan. Bersukacita di dalam Tuhan dikatakan, the joy of the Lord is my strength. Ya, sukacita Allah adalah kekuatan kita. Artinya kita bersukacita, kita punya kekuatan Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah pada waktu ada keadaan dan situasi. Kita bisa bersukacita, beria-ria, bersorak-sorai di hadapan Allah. Saudara, ini berbicara kemenangan buat kita. Karena hanya orang yang menang yang bisa bersukacita, saudara, bersorak-sorai. Kalau Anda kalah, gak mungkin orang bersorak-sorai. Gak mungkin Arsenalnya kalah, terus anak saya lompat-lompat. Hore, gak mungkin, saudara. Pada waktu menang, dia akan bersorak-sorai. Saudara, kemenangan yang kita lihat day by day dalam hidup kita membuat kita bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan ini adalah janji Allah. Ini buat kita. Untuk itu saudara, jangan hidup dalam kesedihan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup apalagi dalam ketakutan. Jangan. Itu iblis sedang membawa engkau kepada kehancuran. Kalau engkau tetap hidup di dalam ketakutan. Engkau hidup dalam kekhawatiran. Dia sedang membimbing engkau untuk masuk mengalami hal-hal yang lebih parah, lebih buruk dari yang pada engkau hadapi saat ini. Tapi saat ini terima sukacita dari Allah yang adalah kekuatan Allah di dalam hidupmu. Sehingga hari ini juga engkau akan bersorak-sorai bagi dia, di hadapan dia. Karena kemenangan itu adalah milikmu. Haleluya. Mari saudara, jangan terpengaruh sama keadaan. Jangan terpengaruh. Keadaan seburuk apapun tidak menentukan kehidupan kita. Tidak menentukan keluarga kita. Situasi dan keadaan tidak menentukan masa depan anak-anak kita. Tidak menentukan masa depan saya dan Anda. Tidak menentukan kehidupan kami. Kehidupan orang benar. Tapi yang menentukan kehidupan kami adalah Allah sendiri. Yang adalah kebenaran itu. Haleluya. Mari saudara bersukacita. Amin. Bersorak-sorai di hadapan dia. Puji Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya. Kita lihat di Mazmur, saudara. Mazmur 112 ayat 2. Wow, ini luar biasa. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Saudara, siapa yang sudah punya anak di sini? Lambaikan tangan, ya.
Haleluya. Siapa yang sudah punya cucu di sini? Saudara yang kekasih. Mungkin Anda belum punya anak. Atau Anda belum punya cucu. Tetapi janji firman Tuhan adalah anak cucu orang benar. Saudara akan perkasa di bumi. Amin. Haleluya. Mungkin engkau belum melihat ada cucumu di depan, tapi Tuhan sedang berbicara tentang future-mu, tentang masa depan generasi di bawah engkau. Amin. Saudara, kalau generasi di bawah kita yang belum kita lihat saja sudah dia tentukan untuk tidak hidup di dalam kekalahan, apalagi kita yang saat ini saudara adalah orang benar. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita harus percaya ini anak cucu kita perkasa di bumi, dan kita percaya saudara, kalau generasi yang belum kita lihat di depan kita saja sudah Tuhan katakan perkasa. Allah sedang berbicara tentang masa depan, karena dia ada di masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu kita, masa depan keluarga kita, dan masa depan kita. Amin. Kalau dia sudah berbicara ke depan sana, saudara, ke depan aja dia sudah berada di sana, apalagi saat ini dia ada bersama dengan kita. Ini janji. Ini janji, dan janji itu punya kita. Kalau Allah berjanji, dia akan menepati janjinya. Dia bukan Allah yang gampang berjanji dan tidak menepati janjinya. Saudara, kalau saya berjanji, saya mungkin bisa ingkar janji, karena saya tidak punya kemampuan menepati janjinya. Karena saya manusia. Saya mungkin berjanji kepada anak saya, oke, nanti Mama belikan kamu mainan ya. Terus tiba-tiba saya nggak punya uang. Saudara, mainan itu bisa saya nggak beli. Karena terbatas. Saya terbatas. Ini cuma contoh. Tetapi kalau Allah yang berjanji, dia Allah loh. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang menciptakan kita. Saudara, kalau dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Karena dia punya kemampuan. Tidak seperti kita. Berjanji, kepengen ingin menepatinya, tapi tidak punya kemampuan. Tapi kalau dia Allah, dia pasti menepati janjinya. Karena dia punya kemampuan. Karena dia tidak terbatas. Dia Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya. Kalau dia berjanji anak cucu, pasti anak cucu kita diberkati. Perkasa di bumi dikatakan. Haleluya. Angkatan orang benar akan diberkati, dikatakan di ayat yang sama ini. Saudara, ingat saya katakan tadi, berkat yang bukan dari dunia, berkat yang sempurna, tidak ada celah kalau datang dari Tuhan. Saudara, kalau orang sakit, contoh, kalau kita sakit apa? Kita sakit ginjal, datang ke dokter. Dokter hanya bisa nyembuhin ginjalnya. Dan itu pun bisa disembuhkan atau tidak, saudara. Ya, kalau orang udah cuci darah, ya, dokter udah nggak bisa sembuhkan itu. Ya, saudara, udah nggak bisa. Tetapi Tuhan kita sanggup menyembuhkannya. Amin. Dan dia menyembuhkannya. Bukan cuma sakit ginjalnya. Seluruh organ tubuh yang sakit disembuhkan. Katakan dalam nama Yesus. Aku terima kalau Anda mengalami situasi keadaan yang sudah tidak mungkin. Terima janji Allah ini. Sempurna. Dia bukan menyembuhkan ginjalmu, tapi dia menyembuhkan juga organ-organmu yang lain. Ini sempurna, saudara. Saudara, kalau dunia cuma bisa menolong terbatas, tapi kalau Allah, dia bisa menolong sempurna apa adanya. Haleluya. Dan kalau dia tolong kepada Anda, dia tidak pernah minta balas. Saudara, dia mau tolong engkau. Hidup di dalam kebenaran. Tadi saya katakan dia berikan Anda status hidup dalam kebenaran. Dan dia berikan fasilitas untuk hidup di dalam kebenaran. Saudara, segala sesuatu bukan dari engkau. Segala sesuatu dari dia, oleh dia. Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pilihannya ada di kita. Kita mau tinggal dalam kebenaran atau tidak. Fasilitas kebenaran dia udah kasih. Dia ada guidance di sini. Dia guide kita. Bahkan Holy Spirit hidup di dalam kita. Guide kita, bimbing kita. Kalau dia berkata, jangan berbohong. Ada Holy Spirit di dalam kita yang memberikan kita power untuk tinggal di dalam kebenaran, tidak hidup dalam kebohongan. Fasilitas sudah dia sediakan. Kemenangan sudah dia sediakan.
Janji-janjinya bahkan hari ini sedang saya khotbahkan kepada Anda yang Dia sediakan bagimu. Saudara, apa yang perlu engkau takuti? Stop. Itu dari iblis menakut-nakuti kita. Amin. Bersorak-sorai, bergembira karena Tuhan hari ini. Haleluya. Yang berikutnya, saudara yang kekasih. Haleluya. Kita lihat Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Jalan orang benar dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara tahu yang namanya cahaya fajar? Kalau fajar itu di pagi hari, saudara, ya, kita lihat, ya, terang itu mulai muncul, matahari mulai keluar. Di Indonesia tuh setiap saat bisa dilihat. Kalau di Amerika, waduh, ya, tergantung weathernya, tergantung apa namanya, musimnya, ya. Saudara, kita lihat kalau di summer di sini, ya di Eropa juga ya. Di sini ada yang di Eropa, ada dari Australia, saudara ada dari yang mana-mana, ada yang dari Inggris, ya ada dari mana-mana daerah, saudara yang kekasih. Saudara kalau kita lihat di pagi hari kita lihat matahari terbit, ya, dan matahari itu tambah lama, tambah terang, tambah lama, tambah bersinar. Sampai nun jam 12 siang. Itu matahari itu ada di tengah-tengah. Saudara, itu terang yang paling terang itu di nun itu. Di siang hari. Ya, itu yang sangat paling. Udah yang tertinggi, the highest one. Kalau di sini dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Saudara, ini jalan orang benar. Ada cahaya, ada kemuliaan Allah. Amin. Saudara, ada terang yang dari Tuhan menerangi kita. Jadi kalau ada kegelapan, waktu terang itu datang, kegelapan itu akan otomatis sirna. Saudara, itulah sebabnya pada waktu malam hari, saudara, kita harus pasang lampu. Karena ada gelap. Waktu lampu dinyalakan, yang gelap itu sirna, otomatis pergi. Nah, seperti ini kehidupan orang percaya. Saudara, kita akan berjalan dari terang itu. Dan semakin hari semakin terang. Sampai pada puncaknya, saudara. Hanya Yesus yang sanggup melakukan ini buat kita. Karena Dia adalah terang itu sendiri. Saudara yang kekasih, kalau ada kegelapan di dalam hidupmu, kalau engkau berjalan di dalam kegelapan, saudara, mari, saudara, izinkan kebenaran itu memerdekakan engkau. Sehingga kegelapan itu sirna. Saudara, apa yang menjadi kegelapan di dalam kehidupanmu? Saya tidak tahu, engkau yang tahu, Tuhan tahu. Kalau saat ini kegelapan itu Dia yang melingkupi engkau saat ini. Tuhan ada di sini saat ini. Izinkan Dia menerangi jalan-jalanmu. Katakan amin. Kalau ada jalan-jalan yang gelap, yang engkau lihat jalan buntu, saya sudah tidak bisa lagi, saya udah almost give up, sudah hampir menyerah, tidak mampu lagi. Ini keadaan, situasi yang tambah parah. Tapi Anda ingat bahwa Anda sedang berjalan di dalam rembang, dikatakan rembang tengah hari yang akan membawa kepada terang yang puncak, di mana saudara yang kekasih, kegelapan akan sirna di dalam hidupmu. Saudara, mari jangan takut. Ini pesan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut. Saya percaya Anda yang hadir pada saat ini, Anda ada di sini karena Tuhan yang bawa Anda. Saya percaya. Karena Tuhan sendiri sedang berbicara directly, langsung kepadamu. Anakku, aku adalah terang. Apa yang menjadi kegelapan di dalam hidupmu, serahkan padaku, dan aku akan menerangi itu. Haleluya, jangan takut. Dia beserta dengan kita. Saya merasakan di sini ada orang-orang yang bergumul tentang anak-anaknya, yang hampir menyerah. Ada banyak air mata yang sudah dibuang di sana, yang sudah tidak sanggup. Saya mau katakan, ada terang Tuhan di dalam hidupmu yang terus bersinar sampai rembang tengah hari, tidak akan pernah berhenti sepanjang hidupmu. Jangan takut, Tuhan sedang menerangi anak-anakmu.
Dia sendiri yang menerangi anak-anakmu yang dalam kegelapan. Haleluya. Percaya. Hari ini terang Tuhan itu percaya atas anak-anakmu. Karena janjinya anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Katakan amin. Haleluya. Pegang ini saudara. Pegang ini. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya saudara. Di 1 Petrus 3 ayat 12. Dikatakan ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Kepada orang benar. Dan telinganya kepada permohonan kita. Saudara. Mata Tuhan saat ini sedang tertuju kepada saya. Kepadamu. Telinganya sedang dia sandang, dia buka. Untuk Anda dengar. Untuk dia mendengar. Saudara, mari momen ini, keadaan ini, situasi saat ini, kita bersama dengan Tuhan saat ini. Ada hadirat Tuhan di sini. Ada Tuhan di tengah-tengah kita saat ini, saudara. Bahkan setelah selesai kebaktian ini, Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Saudara, izinkan dia, allow dia. Karena Tuhan tidak akan pernah bekerja kalau engkau tidak allow dia, engkau tidak izinkan. Tuhan itu dia berikan kita kehendak bebas. Kalau kita mau berjalan dengan pikiran kita sendiri, dia tidak akan putar pikiran saya supaya saya berpikir ya tentang dia, tetapi dia mau supaya kita merelakan supaya dia yang memimpin hidup kita. Haleluya. Saudara, mari saudara, ada janji Allah di sini bahwa mata dia tertuju kepada engkau. Kalau engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa tidak punya siapa-siapa, bahkan tidak punya apa-apa, ketahuilah bahwa dia tertuju kepadamu, matanya tertuju kepadamu, matanya tertuju kepada apa yang engkau alami, dan telinganya saat ini siap mendengar apa yang menjadi permohonanmu. Haleluya. Bergerak saudara, mulai bergerak, mengizinkan dia mendengar doa-doamu, mendengar permohonanmu, dan menjawab itu. Percayakan kepada dia, serahkan kepada dia. Jangan dipegang, jangan dipegang oleh pikiranmu, jangan dipegang oleh kehendakmu, jangan dipegang oleh perasaanmu, tapi percayakan kepada dia. Percayakan kepada dia, izinkan dia mendengar dan menjawab doa-doamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir saudara yang kekasih. Lukas 23 ayat 47. Haleluya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara yang kekasih, orang benar, hidupnya dapat dilihat. Orang benar, hidupnya menjadi berkat dan menjadi saksi. Orang benar yang hidupnya berjalan di dalam kemenangan, orang bisa melihat dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Hari-hari yang kita hadapi adalah hari-hari, tambah mendekat kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Dan itu segera. Saudara, dikatakan bahwa suatu hari nanti dunia ini akan di take over, akan diambil alih kepemimpinannya oleh antikristus. Saudara, pada waktu kepemimpinan antikristus itu terjadi di bumi ini, gereja Tuhan tidak ada di sini lagi. Orang benar telah pergi bersama dengan dia. Amin. Saudara, percaya atau tidak, Yesus akan datang kembali. Dan hanya orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan dia. Dan waktunya sudah sangat singkat. Di dalam waktu yang singkat ini, marilah kita menjadi orang-orang benar yang bercahaya,
yang memancarkan kasih Kristus, yang memancarkan kebenaran itu, karakter Kristus, yang memancarkan kehidupan Kristus, sehingga dunia bisa memuliakan Tuhan. Saudara, tahukah Anda tujuan hidup Anda di dunia ini? Saudara, kenapa kita masih hidup? Tahukah Anda? Kita ada karena Tuhan belum selesai dengan kita. Belum selesai apanya? Saudara, Dia mau memakai hidup kita. Jauh lebih baik tinggal dengan Tuhan, kata Paulus. Pada waktu Paulus menghadapi situasi penderitaan, pada waktu dia berada di Filipi, saudara, dalam penjara. Dan bukan penjara seperti penjara yang mungkin Anda lihat di sini. Penjara zaman dulu, terkadang dibelenggu, dirantai. Penjara zaman dulu, mereka terkadang ditaruh di bawah tanah, saudara. Dan pada waktu Paulus di dalam situasi penderitaan di sekitar dia, dia berkata, jauh lebih baik aku pergi ke surga dan tinggal bersama dengan Dia. Dia bingung yang mana? Yang mana aku harus pilih? Karena jauh lebih baik tinggal dengan Tuhan. Tapi dia berkata, mati adalah keuntungan. Tetapi aku hidup bagi Kristus. Amin. Kalau kita hidup bagi Kristus. Dan Paulus berkata, aku tidak tahu yang mana aku harus pilih. Mau tinggal dengan Tuhan? Jauh lebih indah. Kalau kita ada di surga saat ini, saudara, Anda tidak akan mengalami namanya pergumulan, tantangan, situasi. Karena di surga nggak ada iblis, nggak ada. Biang kerok semuanya adalah iblis, nggak ada di surga. Iblis telah dilemparkan pada waktu terjadi pemberontakan. Lucifer telah dilemparkan ke dunia. Saudara, Lucifer itu cuma satu, pengikutnya banyak. Dia telah dilemparkan ke dunia. Tidak ada di sana. Surga itu damai. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada keadaan sulit di sana. Tidak ada yang jahat di sana. Makanya Paulus berkata, jauh lebih baik aku tinggal di sana. Tetapi kalau aku hidup untuk jemaat. Saudara, kalau engkau ada hari ini, dikatakan bahwa orang benar kehidupannya dapat dilihat. Sehingga orang bisa memuliakan Tuhan. Kita hidup saat ini dia dalam sisa hidup kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita tetap tinggal dalam kebenaran. Saudara, sehingga orang bisa lihat dan memuliakan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Karena ini adalah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Allah mau orang benar yang sudah diselamatkan. Kita tinggal dalam kebenaran. Hidup dalam berkat Allah. Hidup dalam kemenangan Allah. Perlindungan, penyertaan Allah. Kesehatan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang bisa datang kepada Tuhan. Dan diselamatkan. Ada ribuan orang yang mati tanpa mengenal Tuhan setiap hari. Bagaimana dengan Anda? Apakah kita hanya mau tinggal diam sendiri dan menikmati kehidupan kemenangan itu sendiri? No. Yesus datang untuk entire dunia ini, untuk seluruh dunia. Dia mati untuk Indonesia, dia mati untuk Amerika, dia mati untuk Iran, dia mati untuk Irak, dia mati untuk Israel, dia mati untuk Belanda, dia mati untuk Inggris, dia mati untuk Bangladesh, dia mati untuk seluruh dunia ini. Dan orang percaya kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita boleh bawa kebenaran itu kepada dunia. Haleluya. Mari saudara yang kekasih. Dia akan datang segera. Hidup dalam berkatnya. Hidup dalam perlindungannya. Hidup dalam penyertaannya. Hidup dalam masa depannya. Hidup dalam kemenangan yang dia sediakan. Dan hidup untuk menjadi saksi. Memuliakan Tuhan. Tetap tinggal dalam kebenaran. Dan Anda akan mengalami kebenaran itu memerdekakan engkau. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih. Kalau Anda diberkati hari ini. Saya mau tanya siapa yang diberkati? Haleluya. Kalau Anda diberkati. Ajak teman-teman yang lain. Ajak saudara-saudara Anda. 2 minggu depan kita akan ada lagi kebaktian online. 2 minggu depan bahkan kita ada 2 kali kebaktian. Di minggu pagi di Indonesia
sama minggu malam di Indonesia, waktunya seperti itu. Nanti pengumuman akan membacakan. Saudara, mari saya ajak Anda, kita bergandengan tangan untuk hidup dalam kebenaran dan hidup membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ajak teman-temanmu, ajak saudara-saudaramu. 2 minggu yang akan datang, dan nanti pertengahan bulan November kita akan setiap minggu, saudara. Saudara, saya rindu, saya merindukan setiap hari. Saya merindukan setiap hari ada Zoom, supaya lebih banyak lagi jiwa dapat dimenangkan buat kerajaan Allah. Pelayanan ini, saudara, pelayanan ICC online ini tujuannya membebaskan jiwa-jiwa. Membebaskan orang-orang yang terikat, terbelenggu, yang tidak berjalan di dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran yang sudah di dalam Tuhan. Dan menjadikan kita menjadi alat Tuhan untuk menjangkau dunia bagi kerajaan Allah. Haleluya. Saudara, mari kita akan angkat satu pujian. Kita akan berdoa.